Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dianugerahi keluarga yang membahagiakan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Bhisma Parvam. Skor IMDb-nya 8,6. Film ini dibintangi oleh aktor papan atas Mollywood, megastar Mammootty, dan disutradarai oleh Amal Nirat. Film ini bercerita tentang seorang mafia sekaligus kepala keluarga yang paling ditakuti di era tahun 90-an. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Michael adalah kepala keluarga yang mengatur bisnis dan segala urusan keluarga besarnya. Ajas, Amy, dan Peter adalah keponakan Michael. Mereka semua adalah keluarga besar keturunan Farke dan Anama yang beragama Katolik. Farke dan Anama mempunyai 5 anak yang juga beragama Katolik. Anak pertama mereka adalah lelaki bernama Paili. Paili menikah dengan wanita muslim bernama Fatimah. Paili kemudian dibunuh oleh Davan dan anak buahnya. Davan lalu masuk penjara. Davan adalah anak dari Kocheri yang merupakan musuh keluarga Farke dan Anama. Setelah Paili meninggal, Fatimah menikah lagi dengan lelaki muslim bernama Ali. Meskipun muslim, Farke dan Anama sangat menyayangi Fatimah dan Ali. Fatimah dan Ali dikaruniai 2 anak bernama Ajas dan Ami yang juga beragama Islam. Matai adalah anak kedua yang pemalas dan pengangguran. Matai menikah dengan wanita cerewet bernama Molly. Matai dan Molly dikaruniai 2 anak bernama Peter dan Paul. Peter dan Paul juga pemalas yang hanya bisa menghabiskan uang keluarganya. Michael adalah anak ketiga. Michael memilih untuk menjomblo dan tidak menikah. Michael merupakan orang Katolik yang religius dan taat beribadah. Demi mengembalikan kehormatan keluarganya, Michael berhenti dari kuliah jurusan hukum dan berniat melakukan balas dendam atas kematian Paili. Michael dan Ali berinisiatif masuk penjara dan berhasil membunuh Davan serta seluruh anak buahnya. Sejak itu, Michael dihormati dan ditakuti. Tak lama kemudian, Ali meninggal dunia secara misterius. Ali ditemukan tewas di pinggir jalan. Sejak Fatimah menjadi janda, Fatimah dibenci oleh saudara iparnya karena Fatimah beragama Islam. Namun Michael tetap bersikap baik kepada Fatimah. Simon adalah anak lelaki keempat yang merupakan seorang pastor. Susan merupakan anak bungsu dan perempuan satu-satunya. Susan memilih untuk menikah dengan Kapolsek Bahlul bernama Martin yang dikenal doyan selingkuh. Susan dan Martin dikaruniai 2 anak bernama Rachel dan Abel yang juga beragama Katolik. Mereka semua hidup di satu rumah yang besar, sedangkan Susan tinggal di rumah dinas kepolisian bersama Martin. Beberapa tahun kemudian, Farke meninggal dunia. Fatimah, Ajas, dan Ami pindah ke rumah lain yang berada tidak jauh dari rumah keluarga besar. Karena Fatimah, Ajas, dan Ami tidak nyaman dengan sikap saudara-saudara Michael yang membenci mereka karena Muslim. Sejak meninggalnya Farke, semua bisnis dan segala urusan keluarga besar diserahkan kepada Michael. Mulai sekarang, Michael dianggap sebagai kepala keluarga. Michael dihormati dan ditakuti. Michael dengan bijaksana membagi secara merata bisnis keluarganya. Ajas memegang bisnis supermarket. Ami memegang bisnis pom bensin. Peter dan Paul memegang bisnis perikanan. Terlihat keluarga besar mereka sedang mempersiapkan perayaan ulang tahun anak Peter yang baru berumur 1 tahun. Anama duduk di kursi depan untuk menyambut para tamu. Anama sudah tua renta dan sakit-sakitan. Selama ini Anama dirawat oleh Fatimah, sang menantu tersayang. Tak lama kemudian, James yang merupakan kakak Molly sekaligus anggota DPR datang untuk menghadiri acara itu. Anama dan Fatimah tidak terlalu menyukai James karena James hanya datang saat akan diadakan pemilu untuk meminta dukungan dari keluarga besar. Ajas dan Ami juga sibuk mempersiapkan acara itu. Mereka membantu menyiapkan minuman untuk keluarga besar. Di sisi lain, anak Peter sedang didandani di kamarnya oleh Jessie sang ibu. Sedangkan Peter dan Paul sedang berada di kamar lain sambil menghirup obat terlarang. Matai memanggil mereka berdua untuk segera berkumpul di ruang tamu karena acara ulang tahun segera dimulai.
Lantai atas adalah ruang kerja sekaligus ruang pribadi Michael. Michael adalah orang Katolik yang religius dan taat beribadah. Terlihat Michael sedang menerima tamu seorang wanita tua yang berasal dari desa. Wanita tua itu mengadu kepada Michael karena anaknya dibakar hidup-hidup oleh sekelompok preman yang benci kepada mereka karena mereka berasal dari kasta rendah. Dengan senang hati, Michael akan mengurus masalah ini. Michael akan membawa para preman itu ke pengadilan. ഈ കേസ് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്ത് കച്ചവടം നടത്തിയന്മാരെ ആട്ടവാറിനടിച്ച കർത്താവ്. Karena hari itu Michael tidak bisa pergi, Michael memerintahkan tangan kanannya bernama Sivan untuk mengantar wanita tua itu. Mereka kemudian naik mobil dan berangkat ke desa. Akuntan keluarga Michael bernama Manny mengajak Michael turun ke bawah karena semua orang sudah berkumpul. Michael lalu turun ke bawah untuk memulai acara. Acara pun dimulai. Simon sebagai pastor memulai acara dengan doa. Setelah acara selesai, mereka semua makan minum dan melakukan foto bersama. Fatima, Ajas, dan Ami tidak diajak foto bersama karena mereka Muslim. Namun Michael justru menyuruh Fatima duduk di sebelahnya dan ikut foto bersama. Ajas dan Ami juga ikut foto bersama. Sebelum berfoto, Sivan yang sudah tiba di rumah wanita tua menelpon Michael untuk meminta izin menghajar para preman itu. Michael memberikan izin, tetapi Michael memperingatkan Sivan untuk tidak memukul di bagian wajah, agar di pengadilan nanti wajah preman itu dilihat masyarakat. അപ്പനും മക്കളും അനിയന്മാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. വിടവുണ്ടാകരുത്, നടക്കാൻ പറ്റും. ചുമ്മാതെ നോക്കി നിന്നേച്ചാ മതി. Setelah acara selesai, keluarga Michael melakukan aktivitas mereka masing-masing. Seperti biasa, Ami menjaga SPBU milik keluarga besar. Namun suatu hari, ada seorang pembeli yang tidak mau membayar dan memukul pegawai Ami. Tanpa basa-basi, Ami menghampiri pembeli itu dan memukulnya dengan helm hingga pingsan. Setibanya di rumah, Ami makan bersama keluarga. Fatima menegur Ami dengan keras karena memukul seseorang. Ajas memberitahu Ami bahwa Michael memanggilnya karena tragedi pemukulan itu. Ami terlihat gugup karena dimarahi Michael. Setelah makan, Fatima dan Ami berjalan kaki ke rumah keluarga besar. Fatima merawat Annama, sang mertua, seperti biasa. Annama dengan penuh kasih sayang terus menasihati Fatima agar tinggal bersama di rumah keluarga besar. Namun Fatima tidak nyaman dengan sikap saudara-saudara iparnya yang membenci dirinya karena beragama Islam. Ami lalu naik ke atas menemui Michael. Ami terlihat gugup karena takut dimarahi Michael. Tapi ternyata Michael justru memuji tindakan heroik yang dilakukan Ami. Michael mengatakan, "Ami, apa rencana bisnismu selanjutnya?" Ami mengatakan ia ingin membuat kafe bersama teman-temannya. Ami sedang berusaha mencari tempat yang disewakan untuk membuat kafe. Michael melarang Ami mencari tempat sewa. Michael menyuruh Ami menggunakan rumah kosong milik keluarga besar di dekat pelabuhan. Karena rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Ami dengan senang hati menerimanya. Ami kemudian turun ke bawah dan berjalan pulang. Simon dan Matai yang sedang minum kopi menatap Ami dengan penuh rasa benci. Tak lama kemudian, Michael turun ke bawah untuk membaca koran. Matai dan Simon mengatakan, "Michael, kita jangan terlalu dekat dengan mereka karena mereka adalah Muslim." Michael marah dan menjawab, "Ayah dan ibu merestui pernikahan Paili dan Fatima. Fatima juga merawat ibu dengan baik, tidak seperti kalian yang hanya minum kopi." Ali yang menemaniku di penjara untuk membalas kematian Paili. Meskipun Muslim, sampai kapanpun mereka tetap menjadi bagian dari keluarga kita. Terlihat Simon sangat membenci Michael, sedangkan Matai tetap menghormati Michael. Mereka lalu makan bersama di ruang makan. Peter juga ikut makan bersama. Peter membentak Jesse di meja makan. Michael marah karena Peter tidak menghargai wanita. Molly, Peter, dan Paul tidak suka dengan Michael yang sok bijaksana. Malam hari, Susan menelpon Michael karena Martin suaminya telah diculik. Martin kedapatan berselingkuh dengan istri tentara. Michael, Sivan, dan beberapa keponakannya langsung berangkat untuk menjemput Martin. Setibanya di sana, Michael bertemu dengan anak buah tentara. Michael berbicara baik-baik agar anak buah tentara itu menyerahkan Martin. Dan Michael akan membuat Martin meminta maaf secara langsung kepada si tentara. Namun omongan Michael tidak digubris. Tanpa basa-basi, Michael langsung menghajar mereka semua hingga tewas.
Setelah itu, Michael dan keponakannya membawa Martin pulang. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Martin. Sebelum turun dari mobil, Michael mengatakan, "Martin, jika kau menyakiti perasaan adikku lagi, aku akan mengantarmu mendekat kepada Tuhan." Martin lalu turun dari mobil dan masuk ke rumah. Martin bertengkar hebat dengan Susan. Dua anak mereka bernama Rachel dan Abel hanya termenung di dalam kamar. Besok pagi, Paul membawa kekasihnya ke rumah kosong milik keluarga besar di dekat pelabuhan. Di sana, Paul berencana enjos-enjos dengan kekasihnya. Namun tak lama kemudian, Amy, Rachel, Abel, dan teman-temannya mendatangi rumah kosong itu untuk membuat konsep kafe yang akan mereka jalankan. Paul melarang Amy membuat kafe dan mengusir Amy. Mereka berdua terlibat adu mulut. Paul memberitahu Peter bahwa Amy telah merebut rumah kosong milik keluarga besar di pelabuhan. Mendengar hal itu, Peter emosi dan langsung pulang ke rumah. Matai, Peter, dan Paul berbicara kepada Michael tentang hal ini. Matai menasihati Michael agar memberikan kendali rumah kosong itu kepada Peter dan Paul. Michael mengatakan, "Matai, dua anakmu ini sumber masalah. Bisnis perikanan keluarga kita selalu merugi puluhan juta setiap bulan. Dua anakmu ini tidak secerdas Ajas dan Amy. Dahulu, Ajas hanya mempunyai satu supermarket. Sekarang, Ajas memiliki 5 supermarket. Sedangkan Amy sukses menjalankan SPBU milik keluarga besar. Sekarang, pendapatan keluarga besar kita berasal dari Ajas dan Amy. Karena Amy ingin membuat kafe, aku serahkan rumah kosong itu kepada Amy. Mulai sekarang, dua anakmu ini sebaiknya berhenti berbisnis." Manny yang duduk di sebelah Michael membenarkan omongan Michael bahwa bisnis perikanan milik keluarga besar yang dijalankan Peter dan Paul terus merugi. Matai menghormati keputusan Michael, namun Peter dan Paul semakin membenci Michael, tetapi mereka tidak berani melawan Michael. Peter mengatakan kepada Matai, "Ayah, kenapa kau diam saja dan tidak berani melawan Michael? Padahal Michael hanyalah adikmu." Matai menjawab, "Anakku, kau tidak tahu perjuangan Michael untuk keluarga kita. Dahulu saat Pak Ili dibunuh Davan masuk penjara. Michael berhenti dari kuliah hukum dan mengajak Ali masuk penjara. Mereka berdua langsung memburu Davan di penjara. Pasca meninggalnya ayah, Michael berjuang keras mempertahankan martabat dan bisnis keluarga kita." കോച്ചേരിക്കാര് പഠിത്തപ്പോ ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന മൈക്കിളിനെ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന മൈക്കിളിനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാ മക്കളെ. നിനക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മൈക്കിളിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Mendengar cerita Matai, Peter dan Paul semakin ketakutan kepada Michael. Besok pagi, Michael bersantai di ruang kerjanya. Tak lama kemudian, James datang menemui Michael. James mencoba melobi Michael agar mendukungnya di pemilu yang akan datang. Namun Michael dengan tegas menolak karena selama James menjadi anggota DPR, James tidak membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. James merasa terhina dan keluar dari ruangan. James sangat membenci Michael. James lalu duduk bersama Peter dan Paul. Peter dan Paul juga menyatakan kebenciannya terhadap Michael. Melihat konflik internal keluarga Michael, James merencanakan sesuatu. James menemui Simon dan membicarakan ide untuk menghancurkan kekuasaan Michael. Simon mendukung penuh ide James. James mengatakan ia akan memanggil Rajan datang ke sini. Rajan adalah putra Davan yang dahulu dibunuh Michael. Sekarang Rajan menjadi mafia di kota Mumbai. James yakin Rajan juga ingin melakukan balas dendam kepada Michael. Tak lama kemudian, Rajan datang dari kota Mumbai dan menemui kakek neneknya. Rajan melihat foto mendiang sang ayah. Setelah itu, Rajan berziarah ke makam Davan sang ayah. Terlihat mata Rajan dipenuhi rasa amarah kepada Michael. Rajan lalu makan bersama kakek dan neneknya. Rajan mengatakan kepada mereka, ia akan membalas kematian sang ayah. Kakek dan nenek Rajan mendukung penuh rencana Rajan. Rajan mulai menyusun rencana dengan tangan kanannya bernama Ranveer. Rajan dan Ranveer menemui Michael di rumah keluarga besar. Rajan berbicara basa-basi dan mengajak Michael berbisnis. Michael cuek saja sambil merokok. Setelah Rajan selesai basa-basi, Michael langsung mengusirnya. ബോംബേക്കാർ ജാവോ എന്ന് പറയണം. ജാവോ. Peter dan Paul tidak suka dengan sikap Michael. Amy sedang berkencan dengan kekasih tercintanya yang tidak lain adalah Rachel. Mereka berdua saling mencintai. Ajas baru tahu ternyata Amy dan Rachel berpacaran.
Mengetahui hal ini, Ajas berniat memanggil Rachel. Keesokan harinya, Ajas kerja seperti biasa. Terlihat Ajas sedang melakukan sholat dengan khusyuk di ruang kerjanya. Setelah sholat, Ajas mengobrol dengan Rachel. Rachel mengatakan bahwa ia dan Ami saling mencintai dan berniat untuk menikah. Melihat cinta Rachel dan Ami, Ajas merestui hubungan mereka. Namun Ajas mengkhawatirkan Martin yang pasti menolak hubungan Rachel dan Ami. Setelah itu, Rachel kembali pulang. Martin marah besar dan melarang Rachel menemui Ami lagi. Akhirnya, Michael mengajak seluruh keluarga besarnya duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Sebagai seorang ibu, Fatima dan Susan menyetujui hubungan Rachel dan Ami. Sedangkan Martin tidak setuju karena Martin tidak suka dengan Ami yang dekat dengan Michael. Setelah mendengarkan Fatima dan Susan, akhirnya Michael merestui hubungan mereka. Martin, Peter, dan Paul marah lalu keluar dari ruangan. Martin, Peter, Paul, Simon, dan James berkumpul dan membicarakan masalah ini. Mereka semua tidak setuju dengan hubungan Rachel dan Ami karena mereka iri dengan kesuksesan Ajas dan Ami dalam menjalankan bisnis keluarga besar. Peter dan Paul berencana membunuh Ami, namun Peter dan Paul meminta perlindungan Martin sebagai Kapolsek. Peter dan Paul menemui Rajan untuk meminta bantuan. Rajan mengatakan, "Kalian semua jangan khawatir dan duduk saja dengan santai, biar aku yang mengurus masalah ini." Malam hari, saat Ami dan Rachel sedang naik mobil, mobil anak buah Rajan memepet mobil Ami hingga membuat Ami marah dan turun dari mobil. Saat Ami menghampiri mobil itu, anak buah Rajan langsung menusukkan pedang ke perut Ami hingga tewas. Terlihat dari arah samping, Peter dan Paul melempar rokok ke arah Ami yang sudah tak berdaya. Rachel menangis di depan mayat Ami. Rahim yang merupakan pegawai Ajas memberitahu tewasnya Ami. Ajas menangis terseduh-seduh mendengar Ami tewas dibunuh. Besok pagi, semua keluarga besar berkumpul. Setelah dimandikan dan disolatkan di masjid setempat, jenazah Ami kemudian dimakamkan. Ajas tak henti-hentinya menangisi kepergian sang adik, sedangkan Tata per Michael terpancar rasa amarah atas kematian sang keponakan. Fatima dan Ajas membereskan barang-barang Ami di kamarnya. Mereka berdua terus menangisi kepergian Ami. Rachel, Abel, dan Susan tahu bahwa Martin pasti mempunyai andil dalam pembunuhan Ami. Karena muak, mereka bertiga pergi meninggalkan Martin dan tinggal di apartemen. Di sisi lain, Rahim mendatangi Ajas dan memberitahu bahwa teman Rahim melihat dengan jelas Peter dan Paul ada di TKP pembunuhan Ami. Mendengar hal itu, Ajas marah besar. Ajas langsung pergi mendatangi rumah keluarga besar. Ajas berjalan dengan gagah berani dan langsung menghajar Peter dan Paul. Michael datang dan melerai mereka. Michael lalu menyuruh Ajas pulang. Ajas pulang dengan penuh rasa kecewa karena Michael terkesan membela Peter. Setelah Ajas pergi, Michael menasihati Peter agar tidak membuat masalah dengan Ajas, karena Ajas akan menjadi ganas jika sudah marah. Peter, Paul, Martin, Simon, James, dan Rajan bertemu untuk membahas masalah ini. Mereka semua ketakutan dengan omongan Michael mengenai Ajas. Karena itu, mereka berencana membunuh Michael, tetapi mereka tidak mempunyai nyali untuk melakukan hal itu. Rajan dengan senang hati mengajukan diri untuk membunuh Michael. Mereka semua mendukung penuh rencana Rajan. Rachel, Abel, dan Susan menemui Michael secara diam-diam di apartemen. Di sana, Susan memberitahu fakta masa lalu tentang Martin kepada Michael. Sebelum Ali dibunuh, Martin terlibat adu mulut dengan Ali. Malam itu, Martin pergi menemui Ali. Dan ketika Martin kembali pulang, Ali ditemukan tewas di jalan. Michael yakin Martinlah yang membunuh Ali. Michael kecewa kepada Susan karena baru sekarang memberitahu semua ini. Michael mendapatkan restu dari Susan, Rachel, dan Abel untuk membunuh Martin. Michael lalu turun ke bawah dan kembali pulang. Namun tiba-tiba beberapa preman bayaran Rajan datang dan mengeroyok Michael. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Para preman itu berhasil menebas pedang ke tubuh Michael hingga Michael terluka parah. Namun Michael terus berusaha melawan balik.
Michael berhasil menusuk mereka semua dengan pedang hingga tewas. Dari tragedi itu, Sivan tewas di tempat. Michael merasa sedih karena selama ini Sivanlah yang melindungi Michael. Michael yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit. Fatima, Ajas, Susan, Rachel, Abel, dan Manny menjaga Michael di rumah sakit. Semua orang cemas menunggu hasil pemeriksaan dokter. Ajas mengambil wudhu dan melakukan sholat sunnah. Setelah itu, Ajas berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Michael. Setelah 3 hari dirawat secara intensif di rumah sakit, Michael dinyatakan selamat. Namun Michael harus beristirahat dulu di rumah sakit. Mendengar hal ini, Martin dan kawan-kawan merasa ketakutan dengan Michael. Rajan menenangkan mereka semua dan berjanji akan memastikan kematian Michael. Michael yang masih terbaring lemah memanggil Ajas dan Manny. Michael menyuruh Ajas untuk memanggil beberapa pemuda loyalis Michael. Terlihat belasan preman bayaran Rajan dari kota Mumbai berdiri di depan pintu apartemen Susan. Saat mereka membuka pintu apartemen, ternyata di dalam terdapat puluhan pemuda loyalis Michael yang siap melindungi Susan. Melihat hal itu, puluhan preman bayaran Rajan membubarkan diri. Di saat yang bersamaan, Michael menelpon Susan dan mengatakan, "Susan, kau jangan pernah takut kepada Martin, karena aku akan selalu melindungimu. Dan sekarang, kepemimpinan keluarga aku serahkan kepada Ajas." Ajas patuh kepada perintah Michael dan langsung melakukan aksinya. Ajas mengambil truk di gudang dan menunggu Martin di jalan sepi. Saat Martin muncul, Ajas langsung menabrakkan truknya ke mobil Martin hingga tewas. Setelah itu, Ajas kembali ke rumah sakit. Michael memberikan file-file rahasia penting kepada Ajas dan Manny tentang James dan Simon. Ajas dan Manny langsung pergi dan menunjukkan berkas-berkas penting itu kepada James. James marah dan memaki Ajas. Ajas lalu keluar dari ruangan James. Di saat yang bersamaan, KPK datang dan menangkap James atas kasus korupsi. Setelah itu, Ajas menemui korban pelecehan seksual yang pernah dilakukan Simon. Ajas mengatakan kepada mereka agar tidak takut kepada Simon. Michael berjanji akan menuntut Simon di pengadilan. Tak lama kemudian, Simon ditangkap atas kasus pelecehan seksual. Ajas dan Manny lalu kembali ke rumah sakit. Michael memerintahkan Ajas dan Manny untuk menghabisi Peter. Ajas langsung pergi mencari Peter. Ternyata Peter bersembunyi di sebuah bengkel tua bersama Paul. Ajas yang terbakar emosinya langsung menghajar Peter dan Paul hingga babak belur. Mereka bertiga terlibat baku hantam yang sengit. Ajas yang berada di bawah mobil melepaskan besi pengait yang menyebabkan mobil itu menabrak Peter hingga tewas. Setelah itu, Michael menelpon Paul dan mengatakan, "Paul, aku memaafkan kesalahanmu. Aku sengaja membiarkanmu hidup. Sekarang kau bawa ayah dan ibumu pergi ke kota lain. Jalankan bisnis keluarga di sana dan jangan pernah kembali." Paul hanya terdiam membisu. Besok pagi, Michael berjalan pincang didampingi Ajas dan Manny menemui Rajan. Terlihat Ranveer dan anak buahnya berdiri di belakang Rajan. Tak lama kemudian, Michael datang menghampiri. Michael mengatakan, "Rajan, aku membunuh ayahmu karena ayahmu membunuh abangku. Dan aku tidak punya urusan denganmu. Aku tidak mau mengotori tanganku lagi." Tiba-tiba, Ranveer dan seluruh anak buahnya menodongkan pistol ke arah Rajan. Ternyata, Ranveer adalah anak buah Michael. Jedir! Ranveer adalah anak buah Michael yang menjalankan bisnis keluarga Michael di kota Mumbai. Ranveer dan semua anak buahnya langsung memberondong peluru kepada Rajan hingga tewas. Michael menghampiri kakek dan nenek Rajan untuk mengakhiri konflik keluarga mereka. Michael juga mengatakan ia akan mengurus semua urusan pemakaman Rajan. Setelah itu, Michael dan seluruh keluarga besarnya kembali ke rumah dan hidup bahagia. Mereka semua sedang kumpul bersama sambil bersenda gurau. Mulai saat ini, segala urusan bisnis dan keluarga besar Michael serahkan kepada Ajas. Terlihat Ajas sedang mendengarkan laporan dari 2 pemuda miskin yang kedua orang tuanya dibakar hidup-hidup oleh para preman. Ajas dengan senang hati akan membantu mereka. Habis. Apa pesan dari film ini?
Keluarga adalah orang-orang yang akan berdiri paling depan untuk membela kita. Namun terkadang justru keluargalah yang menusuk kita dari belakang. Karena itu, kita harus membina hubungan baik di keluarga agar tercipta hubungan yang harmonis. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kita harus memiliki pemimpin yang tegas dalam setiap menyelesaikan masalah. Seperti yang dicontohkan Michael dalam film ini. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you!